nih perasaan Bapak saat ini? Perasaannya senang sih Bu, alhamdulillah. Cuman ada sedikit rasa gugup juga. Agak gugup Pak ya. Tenang Pak ya. Minta waktunya sebentar nih Pak terkait supervisi dan coaching yang akan Bapak lakukan hari ini. Kira-kira kapan nih Pak rencananya Bapak akan melakukan coaching dan dengan siapa? Kalau untuk coaching rencananya hari ini Bu, nanti Ya. sekitar jam ke-5 dan ke-6, jam pelajaran ke-5 dan ke-6. Dan itu rencananya saya supervisinya itu bersama Ibu Esther. Kebetulan saya dan Ibu Esther hari ini sama-sama kosong jam 5 dan jam ke-6. Baik, jadi rencananya hari ini Pak ya di jam ke-5 dan 6 Pak ya? Ya Bu, jam 5 dan jam ke-6. Baik, untuk pertama yang ingin saya tanyakan di sini adalah tentang rubrik penilaian. Kemarin itu saya ada mengirim email ke Bapak. Bagaimana? Apakah email yang saya kirim sudah Bapak terima? Untuk email sudah saya terima Bu, sudah saya buka juga dan isinya berupa rubrik penilaian ya Bu ya, untuk saya melakukan coaching dengan coach saya yaitu Ibu Esther. Sudah Bapak terima Pak ya? Baik. Untuk rubrik tersebut bagaimana Pak? Kira-kira apakah ada yang ingin dirubah atau ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu barangkali? Sepertinya sudah cukup Bu, kalau untuk rubrik penilaiannya saya rasa saya sudah siapkan semua. Baik. Jadi hari ini kira-kira apa nih Pak topik yang akan kita bicarakan terkait coaching yang akan Bapak lakukan hari ini? Kalau untuk coaching, saya rasa saya di sini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Kemudian bagaimana kecakapan saya dalam memperoleh informasi dari coach saya, serta bagaimana kecakapan saya dalam memberikan umpan balik. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan dari kompetensi saya pada coaching kali ini. Keren Pak ya. Jadi di sini saya sepakat Pak bahwa kemampuan dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam praktek coaching Pak ya. Kemudian ini Pak nanti pada pelaksanaan coaching tersebut kira-kira apa nih yang ingin Bapak lakukan untuk saya amati? Kira-kira Bapak ingin saya mengamati dalam hal apa nih Pak? Nah, di sini kan tadi saya meminta Ibu untuk mengamati bagaimana caranya saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Jadi yang ingin saya dapatkan dari hasil pengamatan Ibu, bagaimana saya itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat meningkatkan kreativitas dalam menggali informasi yang akan saya lakukan kepada coach. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Apakah pertanyaan ini bersifat terbuka atau tidak? Apakah pertanyaan ini sifatnya tertutup atau tidak? Nah, jadi di situ saya ingin Ibu mengamati saya, serta bagaimana saya memberikan umpan balik, apakah sudah baik atau belum. Siap. Jadi yang Bapak inginkan nanti saya bisa mengamati dan fokus ketika Bapak memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bapak. Seperti itu Pak, benar? Benar sekali Bu. Baik. Kemudian dari kesiapan Bapak nih dalam hal praktek coaching nanti, kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan? Mungkin barangkali ada selembaran berupa tes percakapan atau lembar refleksi barangkali? Untuk itu semua sudah saya siapkan Bu. Yang pertama tadi saya ada menyiapkan lembar percakapan terlebih dahulu, kemudian ada lembar observasi yang sekiranya nanti akan Ibu checklist, kemudian ada lembar refleksi juga sebagai tindak lanjut nanti, dan yang terakhir ada lembar umpan balik Bu, di mana saya nanti akan memberikan itu kepada Ibu Esther. Sekiranya itu yang akan diisi oleh Ibu Esther selaku coach saya. Wah, keren. Baiklah Pak, syukurlah kalau memang sudah Bapak persiapkan dengan baik dan dirasa sudah lengkap instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Tinggal pelaksanaannya nanti bagaimana Pak ya?
Mudah-mudahan nanti pada proses pelaksanaannya itu berjalan lancar dan Bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya bisa menggali koci Bapak untuk mengeluarkan ide-ide, bahkan merumuskan masalah-masalah yang sedang koci Bapak hadapi, gitu Pak ya. Benar sekali Bu. Silahkan Mbak, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Silahkan Bapak melanjutkan aktivitasnya kembali, ya Pak. Baik Bu, nanti ini kan baru jam ketiga, jadi Ya. mohon nanti jam kelima, jam ke-6 itu di ruangan tadi Ibu Esther bilang di kelas 11 Bu, 11A. Ya, di kelas 11A Pak ya. Bu. Mohon Ibu Baik. menjadi observer bagi saya. Siap Pak, nanti Terima kasih, saya Bu. menuju ruangan 11A. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Heldi. Selamat pagi Bu Esther. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih Bu Esther sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bu Esther setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Perasaan saya sangat lega ya Pak ya. Walaupun tadi awalnya saya gugup karena saya tadi disupervisi oleh Bapak ya. Ya luar biasa Pak. Kenapa Bu gugup? Saya menyeramkan. Iya Pak, karena kalau kita diamati oleh seseorang begitu ya Pak, Iya. itu rasanya kita tidak bisa leluasa seperti Oh, itu. iya. Jadi tidak seperti pembelajaran biasanya ya. Enggak, Pak, benar. Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira apa sih sebenarnya yang Ibu harapkan terhadap peserta didik Ibu? Tujuannya apa sih? Tujuannya saya ingin seluruh peserta didik saya itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Jadi Ibu berharap bahwa siswanya bisa aktif Bu ya? Iya, di benar proses sekali, Pak. pembelajaran. Kira-kira nih dari pembelajaran tadi, menurut Ibu sudah sesuai rencana belum? Kalau saya perhatikan tadi ya Pak ya, sepertinya belum Pak, belum sesuai rencana Pak. Berarti Ibu masih kurang optimis nih dengan usaha keras Ibu nih. Tidak Benar, apa-apa Pak. Bu ya. Bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Iya. Nanti juga saya amati juga masih ada sedikit kekurangan yang nanti akan kita bahas di pembicaraan lebih lanjut. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, apa yang menjadi kendala Ibu? Tadi tujuan saya kan ingin seluruh peserta didik saya itu aktif ya Pak ya. Iya. Tetapi dalam kenyataannya tadi itu ada beberapa orang siswa, terutama yang duduknya di belakang itu ya Pak ya, itu banyak yang tidak fokus ya dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, ya, seperti itu Pak. Ya, jadi tadi berdasarkan pengamatan saya juga di kelas Bu ya, bahwasanya siswa yang di belakang ini kurang aktif Bu. Benar Pak. Ada yang ngobrol sendiri, ada yang tidur baring, ada yang gangguin temannya seperti Iya. itu. Jadi masih ada beberapa yang harus diperbaiki kalau menurut pendapat saya. Ya. Benar Pak. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut itu, jadi kan ada siswa yang Mengantuk. ada yang kurang aktif, Iya, terutama benar. mereka kurang aktif lah ya, Iya, karena Pak. bertolak belakang dengan proses pembelajaran yang Ibu harapkan, Iya. bertolak belakang dengan tujuan pembelajaran. Nah, menurut Ibu kira-kira untuk memperbaiki hal tersebut apa sih yang harus kita lakukan Bu? Mungkin saya bisa memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya Pak. Misalnya saya bisa menyiapkan media ajar yang lebih menarik perhatian mereka seperti itu Pak. Iya, terus ada lagi Bu? Saya juga mungkin bisa memberikan pembelajaran yang sifatnya berdiferensiasi ya Pak ya. Berdiferensiasi. Ya, sehingga saya bisa mengakomodir semua minat dan gaya belajar mereka seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi yang pertama Ibu bisa menggunakan media ya Bu ya. Iya, Yang kedua Ibu juga bisa menerapkan pembelajaran Iya. berdiferensiasi. Jadi ada dua. Iya, ada dua Pak. Oke. Nah, kalau menurut Ibu nih, apa sih yang menjadi dasar nih? Kenapa siswa yang di belakang itu kurang aktif?
kemungkinan ada faktor juga ya Pak ya. Karena pembelajaran saya ini pembelajaran IPA ya. Belajar IPA. Iya, bersifat abstrak ya Pak ya. Abstrak. Iya, mungkin cara saya mengakomodir gaya belajar mereka itu belum maksimal seperti itu ya Pak ya. Iya. Tapi sudah melakukan asesmen diagnostik? Belum Pak, saya belum melakukan asesmen diagnostik. Mungkin itulah salah satu penyebabnya Pak ya. Oke. Jadi penyebabnya tadi yang pertama ibu belum melakukan asesmen diagnostik, Iya. yang kedua karena pembelajaran IPA tadi bersifat abstrak. Iya, benar Pak. Kira-kira ada lagi Bu masalah lainnya kira yang bisa kita diskusikan? Kemungkinan juga saya monoton Pak dalam memberikan Penyampaian. dalam menyampaikan metode saya itu masih sifatnya monoton ya seperti itu Pak. Menyampaikan Iya. metodenya masih menggunakan ceramah, ceramah seperti itu, monoton. Pak. Jadi kalau monoton itu kan sifatnya satu arah Bu ya. Satu arah benar. Dari ibu disampaikan langsung ke siswa. Iya, seperti itu. Mungkin itu juga menjadi salah satu faktor Bu ya. Iya. Jadi setelah yang saya tangkap tadi dari hasil diskusi kita, penyebab siswa yang di belakang itu kurang aktif tadi Bu ya. Iya. Yang pertama itu ada kurangnya media ya. Media yang menarik Media seperti yang itu Pak. kedua itu materinya bersifat abstrak. Abstrak. Dan yang ketiga tadi pembelajarannya masih monoton ya. Betul Jadi ada sekali, 3 Pak. masalah Iya, utama benar. nih Bu ya. Iya. Jadi dampaknya itu menyebabkan siswa yang di belakang itu jadi kurang aktif. Iya. Seperti itu Bu. Nah, untuk rencana Ibu ke depan, kira-kira apa nih untuk memperbaiki ketiga masalah tersebut? Kira-kira ada nggak? Rencana saya ya Pak ya. Iya, untuk Yang jelas tadi saya akan memperbaiki kualitas pembelajarannya di Pembelajaran. kelas itu dengan saya yang pertama saya jelas menerapkan RPP memuat pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan menyiapkan media ajar yang bisa menarik perhatian siswa supaya lebih fokus dan bisa aktif. Kemudian yang jelas ya kemungkinan saya akan mengasah kemampuan saya untuk berlatih terutama dalam menyiapkan RPP tadi ya Pak ya. Itu tentunya saya harus bekerja sama dengan rekan kerja saya yang mungkin lebih menguasai lah di bidang itu Pak. Oke, jadi yang saya tangkap tadi ada 3 Bu ya. Iya. Rencana yang akan Ibu lakukan yaitu yang pertama memperbaiki kualitas pembelajaran terlebih dahulu. Iya. Kemudian Ibu juga akan membuat media pembelajaran ya. Ini mungkin berkaitan dengan mata pelajaran IPA yang abstrak Iya, tadi ya Bu ya. betul. Karena tanpa media itu pembelajaran IPA itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa Iya. diimajinasikan sehingga membutuhkan media. Kemudian yang terakhir tadi ada pembelajaran RPP-nya. Iya. Ya mungkin karena dia monoton tadi Bu ya. Iya. Nah, hal yang harus Ibu lakukan tadi yang ketiga yaitu memperbaiki RPP. Mungkin di situ ada metode pembelajarannya Bu. Betul, betul. Metode pembelajarannya itu yang bisa mengaktifkan siswa. Iya. Metode yang tepat untuk mengaktifkan siswa. Benar. Nah, tadi di proses belajar Ibu pasti satu arah. Benar, Bu, Benar, ya? benar. Oke. Nah, bisa tidak Ibu jelaskan secara detail nih sekiranya nih tadi yang pertama Ibu ingin memperbaiki kualitas pembelajarannya, kira-kira mau perbaiki seperti apa? Itu kan yang pertama. Dan tadi Ibu maunya pembelajaran berdiferensiasi nih. Coba Ibu jelaskan maksud dari pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan keaktifan siswa itu dari sisi mananya sih? Oh yang jelas saya harus melakukan yang pertama itu Pak, benar yang Bapak jelaskan tadi itu saya harus melakukan tes diagnostik awal ya. Tes diagnostik awal. Iya, kemudian nanti saya akan memetakan kebutuhan siswa, kebutuhan baik itu minat maupun gaya belajar mereka ya seperti itu. Kemudian saya harus bisa memetakan ini siswa mungkin nanti siswa yang audio visual, yang audio visual, kemudian jenis estetik ini saya bisa petakan ya Pak ya, ya seperti itu. Oke, jadi tadi untuk memperbaiki yang pertama itu Ibu akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik Bu ya, Iya, sehingga bisa memetakan Iya. mana yang siswanya auditory, Iya. mana yang estetik dan mana yang visual, seperti itu Bu ya. Iya. Oke, itu untuk yang pertama tadi ya, untuk perbaikan yang pertama. Nah, kalau untuk yang media nih Bu, Kalau untuk media saya tetap misalnya saya akan berusaha mencari misalnya
secara kontekstual juga bisa ya Pak ya. Bisa juga Kayak kontekstual. saya misalnya kalau IPA ini kan biasanya kalau ilmu pengetahuan alam ini ada kaitan dengan biasanya lingkungan. Mungkin saya juga bisa menerapkan pembelajaran kontekstual seperti itu. Kontekstual, pembelajaran kontekstual di luar tadi Bu ya. Iya. Nah, berarti medianya itu tidak harus media apa namanya Iya. yang bergambar-gambar Iya, di video. betul, Pak, ya. Tapi medianya yang ada di alam pun Ada bisa di sekitar sekolah kita bisa bisa. saya manfaatkan. Oke, Seperti itu, jadi Pak. seperti alat peraga mungkin. Iya. Ya, kalau yang ada di sekitar kita itu mungkin namanya alat peraga. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga ini tentang metode yang Ibu gunakan. Tadi kan Ibu bilang bahwa masalah yang Ibu hadapi yaitu proses pembelajaran Ibu itu masih monoton, sehingga Iya. Ibu membutuhkan metode yang tepat nih. Kira-kira, nah langkah seperti apa nih? Apa yang Ibu lakukan untuk solusi Ibu yang nomor 3 ini, itu tentang metode pembelajaran sehingga metode ini bisa mengaktifkan siswa. Mungkin saya bisa menerapkan metode yang seperti biasanya saya menerapkan ceramah saja ya Pak ya. Saya bisa menerapkan discovery learning, kemudian siswa saya bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kelompok, bisa saya lakukan juga seperti itu Pak. Diskusi kelompok Bu, Diskusi ya. kelompok itu bisa Oke. Pak. Kemudian untuk metode pembelajaran ini saya usahakan bisa bervariasi dan tidak monoton lah Oke. intinya Pak. Baik Bu, jadi tadi ada 3 Bu ya. Mm-mm. Kalau tidak salah saya, yang pertama Ibu menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, Ibu menggunakan media, lalu Ibu Iya. menggunakan metode yang bisa mengaktifkan siswa seperti metode diskusi dan model pembelajaran discovery learning. Seperti Iya, itu Bu. iya betul. Oke. Nah, tadi kan Ibu punya 3 solusi nih. Saya rasa Mm-mm. ini sudah sangat bagus untuk Ibu mewujudkan tujuan Ibu dalam mengaktifkan seluruh siswa pada saat proses pembelajaran. Iya Pak. Menurut Ibu strateginya seperti apa? Ada nggak strategi khusus gitu agar solusi yang Ibu sudah rancang sebaik ini, sebagus ini? Saya bilang ini proses yang sangat besar, ya, ide yang sangat brilian dan sangat bagus. Strategi apa nih agar Ibu bisa menuju ke arah sana? Strateginya yang jelas saya harus lebih banyak berlatih lagi ya Pak ya. Berlatih. Berlatih dengan mengikuti webinar, diklat dan sebagainya. Kemudian saya juga harus bisa berkolaborasi dengan rekan kerja saya ya Pak ya, untuk menambah wawasan saya seperti itu. Kemudian saya harus tetap belajar dan terus berlatih, belajar dan terus belajar seperti itu. Belajar ya, belajar tanpa batas ya. Oke, begitu Pak. Oke, Benar. jadi tadi strategi yang Ibu gunakan yang pertama itu yang pastinya kita karena apa namanya harus mengupgrade diri Bu ya. Iya, betul, Pak. Mengikuti pelatihan-pelatihan seperti webinar tadi ya Bu ya. Ada Iya, Pak. webinar, ada pelatihan atau diklat mungkin ya Bu. Kalau kita tidak sempat, kalau tidak ada disediakan yang luring, mungkin kita bisa ikut yang daringnya seperti kan. Dan yang pastinya karena kita manusia itu adalah makhluk sosial, mungkin berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah. Iya Pak. Oke. Kemudian Bu, untuk mewujudkan tadi kan program besar itu, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu? Ada Pak, terutama rekan kerja saya yang lebih berkompetensi lagi ya. Kemudian yang jelas wali kelas Wali kelas. yang diperlukan. Selain itu urusan kurikulum juga sangat Bisa. ya krusial juga di situ. Kemudian yang lebih penting lagi itu peranan kepala sekolah yang sangat penting Pak. Oke. Jadi tadi untuk mewujudkan harapan Ibu ini ya, program Ibu yang besar ini, yang pertama di situ Ibu perlu bantuan dari orang tua ya. Orang tua juga benar Pak. Ya, benar perlu sekali. bantuan dari orang tua murid, Betul. ada dari rekan sejawat dengan di Rekan sekolah, sejawat. ada wakil kurikulum dan Betul. ada kepala sekolah. Iya. Oke, ya. Saya rasa itu sudah merupakan koordinasi yang sangat baik untuk Iya. mewujudkan harapan sebagai kita sebagai pendidik untuk mengupgrade diri. Memang stakeholder yang ada di sekolah itu merupakan peran yang sangat penting. Ya. Iya. Yang penting kita berkomunikasi, yang penting kita berkoordinasi. Iya Pak. Nah, untuk supervisi hari ini gimana perasaannya Bu? Setelah berdiskusi ini yang panjang dan menemukan banyak solusi yang cemerlang dari Ibu nih, perasaan Ibu gimana rasanya? Saya sangat senang Pak. Jadi setelah melakukan diskusi bersama Bapak hari ini, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Saya sangat lega sekali Pak.
Ya, sangat lega Bu ya. Jadi Iya, Pak. semoga hasil diskusi ini nanti bisa terus berjalan sehingga terjadi perbaikan ya Bu ya. Iya, Baik Pak. dari sisi kita yang sebagai guru maupun dari sisi siswa yang memang menjadi objek pembelajaran kita. Iya, Dan benar. saya Pak. juga dari Ibu saya juga belajar nih ya. Dari hasil diskusi ini juga mungkin ini juga pembelajaran juga bagi saya untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Iya, Pak. Oke, baik Bu. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan sebagai guru, mungkin itu akan menjadi teladan bagi anak-anak, sehingga proses pembelajaran yang kita lakukan, jika kita ingin meningkatkan keaktifan siswa, mungkin ada beberapa siswa yang tidak respon dengan kita jangan pernah merasa bahwa kita gagal. Iya, Pak. Jangan pernah merasa kita gagal, bahwasanya mungkin yang terjadi adalah kita kurang, bukan kita gagal. Iya. Sehingga apa yang menjadi kekurangan itu bisa kita tingkatkan. Tapi Benar, kalau Pak. kita sudah merasa diri kita gagal, kita stuck di situ, Bu. Kita tidak ingin melanjutkan untuk terus berkembang, untuk terus berkarir. Bahwasanya kita sebagai guru, berarti misi kita adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. Benar sekali, Pak. Nah, jadi tadi menjawab tujuan Ibu nih ya, yang dari awal bahwasanya tujuan Ibu adalah ingin mengaktifkan siswa di kelas nih. Iya, benar. Yang pertama tadi Ibu akan memperbaiki kualitas pembelajaran, benar? Betul sekali. Nah, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran Ibu perlu mengikuti pelatihan. Sangat Ya. benar sekali. Yang kedua, Ibu akan membuat media pembelajaran. Betul. Nah, untuk membuat media pembelajaran, Ibu berkolaborasi dengan teman sejawat, betul? Iya, Pak. Kemudian yang terakhir, untuk menggunakan metode pembelajaran dapat mengaktifkan siswa, Ibu mengikuti pelatihan. Benar sekali. Benar Bu ya. Nah, mungkin hanya itu saja Bu untuk diskusi kita hari ini. Nah, semoga apa yang tadi kita diskusikan dapat Ibu jalankan dengan baik. Kira-kira kapan Ibu mau mulai nih? Yang jelas dalam waktu dekat ini, Pak. Kalau mau Iya. ini Bu ya. Akan saya mulai. Iya, karena proses pembelajaran kita berjalan terus nih Iya, Bu. benar sekali. Ini Pak. baru awal semester. Masih ada 6 bulan lagi untuk akhir semester. Iya, betul. Baik Bu, terima kasih untuk diskusi kita pada hari ini. Saya rasa supervisi ini sangat bermanfaat sekali. Iya, Pak. Dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi berkah bagi kita dan menjadi contoh yang baik juga bagi teman-teman kita yang lainnya. Iya, Pak. Nah, yang satu hal pesan dari saya Bu, jangan takut disupervisi. Oh, iya. Karena supervisi itu Tidak bukan lagi, Pak. judge atau bukan Oke. menghakimi, tapi Iya. berdiskusi untuk perbaiki. Oh iya, siap, Pak. Baik, ada lagi Bu yang ingin diskusikan? Saya rasa cukup, Pak. Cukup ya, kalau Iya. tidak ada mungkin sampai di sini juga diskusi kita Bu ya. Kalau ada Iya. kesempatan dan waktu kita diskusi lagi. Oke. Bu, terima kasih. Saya juga masih ada jam. Saya akhiri. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga, Pak. Selamat sore Pak Heldi. Selamat sore Bu Sri. Ya, ketemu lagi kita nih Pak. Iya nih. Gimana nih Pak dengan coaching hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Saya sudah lega sekali untuk hari ini. Iya, sudah selesai Pak ya dilaksanakan. Bisa diceritakan Pak bagaimana hasilnya? Perasaan Bapak mungkin atau penilaian Bapak terhadap pelaksanaan coaching tadi? Terima kasih Bu. Yang pastinya hari ini saya merasa sangat bahagia sekali. Selain itu karena ini juga kali pertama saya melakukan program coaching ini ya terhadap teman saya. Tentunya tadi siang semulanya saya sudah gugup duluan, tapi seiring berjalannya waktu saya menjadi terbiasa gitu Bu. Jadi udah tidak ada lagi rasa gugup. Kemudian sama Bu Esther ini orangnya juga kooperatif, terbuka, dan bisa diajak kerjasama sehingga proses coachingnya itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, luar biasa Pak ya. Di sini Bapak sudah bisa melakukan penilaian terhadap kemampuan coaching Bapak sendiri. Dan Bapak juga sudah berusaha untuk menerapkan mindfulness Pak ya terhadap coaching Bapak. Sehingga Bapak bisa memberikan umpan balik yang baik tentunya terhadap coaching. Namun di sini saya sebagai observer nih Pak, tadi mengamati ada beberapa hal nih yang sepertinya perlu Bapak tingkatkan lagi. Mohon maaf Pak ya harus saya sampaikan. Ini nggak apa-apa Bu, itu kan juga sudah di awal juga pada saat sebelum coach kan saya juga udah minta bantuan Ibu juga untuk mengamati ya memang
apapun hasilnya kan tentu ini juga untuk kebaikan saya, untuk kebaikan saya juga kan Bu ya. Iya. Apalagi di sini saya berusaha untuk menjadi pendengar yang aktif sehingga itu saya bisa membantu coach saya agar beliau bisa menemukan sendiri masalahnya. Iya. Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi nih Pak, ketika Bapak menggali informasi terhadap koci, itu kalau bisa mungkin pertanyaan-pertanyaan berbobotnya lebih diperdalam lagi Pak ya. Tidak semua sih, tadi cuman ada sedikit saja. Saya rasa itu pertanyaannya masih bersifat umum Pak. Nah, jadi kalau bisa nanti pertanyaannya lebih dikerucutkan lagi sehingga Bapak bisa menggali dengan optimal ide-ide atau alternatif solusi yang sedang dialami coach Bapak. Seperti itu Pak. Terima Kalau kasih. semuanya sih sudah bagus sih Pak, cuman beberapa saja tadi saya Oh. perhatikan. Jadi masih ada pertanyaan terbuka ya Bu ya. Iya. Sehingga itu harus diperdalam lagi. Iya. Baik Bu, terima kasih Bu atas sarannya. Sebenarnya tadi juga saya ada sedikit ngeblank rasanya Bu. Bingung gitu loh, apa lagi ya di sini, apa lagi ya yang mau saya tanyakan gitu kan. Mungkin karena faktor ini juga kali pertama bagi saya. Nah, mungkin untuk menghadapi masalah itu Ibu punya rekomendasi atau solusi gitu Bu agar ke depan saya bisa lebih baik lagi. Baik, kalau saran dari saya sih Pak, mungkin di sini Bapak mungkin lebih memperbanyak lagi latihan, melakukan coaching Pak ya. Kemudian Bapak bisa mencatat terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kiranya nanti bisa ditanyakan kepada coach, sehingga Bapak tidak blank seperti itu, tidak bingung. Kemudian tentunya teknik coaching itu sangat diperlukan Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa boleh searching lah di internet seperti apa teknik-teknik dalam melakukan coaching seperti itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya kasih saran kepada Bapak. Baik Bu, terima kasih Bu atas sarannya dan umpan baliknya. Insya Allah nanti akan saya lakukan. Setelah ini nanti saya akan pertama saya searching dulu Bu ya tadi ya. Saya cari dulu gimana strategi teknik yang tepat untuk melakukan coaching. Kemudian mungkin nanti saya akan catat nih poin-poin penting betul. sehingga saya bisa membuat pertanyaan itu yang sekiranya bisa menggali lebih dalam informasi yang bisa diperoleh dari coach saya. Kemudian nanti akan saya praktekkan latihan dulu mungkin sendiri di rumah di depan cermin gitu kan. Baru saya terapkan lagi ke coach saya berikutnya. Mungkin terima kasih Bu atas sarannya, nanti akan saya lakukan. Sama-sama Pak. Jadi semoga berhasil Pak ya. Kemudian nih Pak, dari kegiatan coaching tadi kira-kira bagaimana nih tindak lanjut yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Kalau untuk tindak lanjut ke depannya mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi Bu. Dari apa yang sudah saya pelajari gitu kan. Jangan sampai apa yang sudah saya pelajari hanya stuck sampai di sini saja sehingga saya tidak berkembang gitu ya. Nah, jadi kedepannya saya akan melakukan coaching lagi dengan teman saya di mana ilmu yang sudah saya pelajari tadi melalui searching, melalui latihan mandiri di rumah, dari informasi-informasi, kemudian saya catat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa saya tindak lanjuti, kemudian bisa saya terapkan lagi untuk coaching saya berikutnya. Baik, keren sekali Pak ya. Di sini Bapak kelihatan sekali ingin berkomitmen gitu. Kemudian usaha Bapak sepertinya wah luar biasa nih kalau menurut saya Pak. Saya sangat setuju dengan apa yang Bapak lakukan. Jadi di sini saya lihat Bapak sangat berkomitmen dan bekerja keras untuk menghasilkan tentunya perubahan yang lebih baik seperti itu Pak ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Ya Bu, terima kasih banyak Bu ya. Ini juga berkat bantuan dari Ibu juga untuk melalui diskusi seperti ini mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari, banyak hal yang kita bisa diskusikan, dan banyak hal pula yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya terima kasih banyak sama Ibu karena tidak hanya sebagai observer, tapi juga sebagai teman untuk menemukan
permasalahan untuk menemukan, mencari, mengamati sekiranya apa yang kurang dari saya dalam melakukan coaching sehingga saya bisa menemukan. Dan tadi juga Ibu udah kasih saran kepada saya juga, rekomendasi. Nah, itu nanti akan saya tindak lanjuti, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama Pak Heldi. Di sini kita saling kerjasama Pak ya. Jadi kapanpun Bapak nanti membutuhkan saya, mungkin ingin mendiskusikan segala sesuatu, jadi jangan sungkan-sungkan Pak ya, silakan langsung menghubungi saya saja. Baik Pak, terima kasih. Silakan Bapak untuk melanjutkan aktivitasnya kembali ya Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Bu ya. Saya kembali dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.